بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah selalu memberikan limpahan nikmat kepada kita semua, baik nikmat zahir maupun batin, baik nikmat yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Karena pada hakikatnya sebenarnya semua apa yang kita rasakan semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa terkecuali. Tanpa taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya tidak akan terjadi. Maka kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita termasuk hambanya yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sebenarnya sangat sedikit sekali hamba-hamba Allah yang betul-betul bersyukur. Maka sudah selayaknya kita selalu memohon kepada Allah supaya dijadikan termasuk orang-orang yang bersyukur. Makanya Rasulullah juga mengajarkan doa kepada kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, berikanlah pertolongan kepadaku agar aku selalu mengingatmu dan selalu bersyukur kepadamu dan selalu beribadah kepadamu dengan baik. Faqanallah jami'an. Maka kita akan melanjutkan majelis kita malam hari ini, yang mana sebenarnya ini juga dalam rangka ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu memberikan taufik, kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, serta pertolongan kepada kita agar bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Di pertemuan yang lalu, kita sudah sempat memulai pembahasan syarat-syarat diterimanya sholat. Bukan syarat sah. Adapun syarat sahnya sholat, kita sudah pernah membahasnya. Demikian juga syarat wajib, sudah pernah kita menyelesaikan pembahasannya. Yang sedang kita bahas adalah syarat diterimanya sholat. Karena terkadang sholat itu sah, namun bisa jadi pahalanya tidak sempurna, atau bahkan tidak mendapatkan pahala sama sekali. Naam, sholat kita harus sah. Sholat kita harus sah. Karena kalau tidak sah, itu maka tidak menggugurkan kewajiban dan tidak mendapatkan pahala. Itu kalau tidak sah. Kalau tidak sah sholat kita, maka tidak menggugurkan kewajiban dan tidak mendapatkan pahala. Adapun sholat kita jika telah sah, maka juga harus kita usahakan dengan maksimal agar
pahalanya sempurna. Karena tidak semua salat yang sah itu pahalanya sempurna. Maka di sini al-mu'allif rahimahullah ta'ala membahas tentang hal itu. Syarat-syarat diterimanya salat. Maksudnya syarat agar salat kita mendapatkan pahala yang sempurna. Dan kemarin sudah kita baca dan terjemahkan secara singkat dan sudah ada yang kita bahas beberapa. Kita baca sekilas supaya bersambung dengan pembahasan yang lalu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Faslun fi syuruti qabulis salati. Pasal yang membahas tentang syarat-syarat diterimanya salat. Wa syurita ma'a ma marra min syuruti sihhatis salat liqabuliha 'inda Allah subhanahu wa ta'ala ay naili thawabiha wa darajatiha. Disyaratkan bersamaan dengan syarat-syarat yang lalu, yaitu syarat sahnya salat, agar kita mendapatkan pahala, maksudnya agar salat kita diterima, disyaratkan agar salatnya seorang hamba diterima. Maksudnya diterima adalah mendapatkan pahalanya dengan sempurna. Ini bersamaan dengan syarat sah, disyaratkan juga syarat-syarat yang lain agar salat mendapatkan pahala yang sempurna. Maka di antara syarat-syaratnya adalah an yaqsida biha wajhallahi wahdahu, ay jihata ta'atillah, wa an yakuna ma'kuluhu afan au ma'kalahu wa malmusuhu wa musallahu halalan wa an yuhdira qalbah fiha bi an yakhsha'a qalbuhu lillahi walau lahzatan فليس له من صلاته إلا ما عقل أي وعى وألا يعجب بها. ومعنى صحة الصلاة دون قبولها أن تسقط عنه المطالبة بها دون أن ينال ثوابها الخاص. Itu di antara syarat-syarat agar salat itu diterima, mendapatkan pahala yang sempurna. Kemarin sudah kita bahas dua, yaitu yang pertama, an yaqsida biha wajhallahi wahdahu, ay jihata ta'atillah. Hendaknya mengerjakan salat itu disertai dengan niat salatnya itu ditujukan kepada Allah semata. Atau dengan kata lain, ikhlas. Salatnya ini harus ikhlas. Maka kemarin kita sebutkan tingkatan-tingkatan keikhlasan. Masih ingat umat sekalian? Coba Sih, ikhlas itu ada berapa tingkatan? 3. 3 tingkatan. Yang pertama, Semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah. na'am, semata-mata hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Maksudnya mengharapkan ridha Allah itu bagaimana? Kita mengerjakan suatu ibadah secara umum atau bahasan kita mengerjakan sholat itu didasari kesadaran kita bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Karena didasari kesadaran kita bahwa Allah lah pencipta kita dan pencipta seluruh alam semesta. Karena didasari kesadaran bahwasanya Allah lah yang menguasai seluruh alam semesta dan mengatur seluruh alam semesta. Didasari kesadaran bahwasanya kita itu adalah hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tingkatan ikhlas yang pertama. Didasari kesadaran betul bahwasanya memang Allah lah yang berhak kita sembah. Memang kita ini wajib menyembahnya.
Makanya tidak heran kalau kita perhatikan umat sekalian, takbir intiqal atau takbir perpindahan gerakan pada setiap gerakan sholat itu adalah takbir, kecuali waktu i'tidal atau tasmi'. Atau i'tidal itu tasmi', sami Allahu liman hamidah. Namun selain perpindahan dari ruku ke i'tidal, semua perpindahan itu takbir. Ya atau iya? Halo, Muhammad? Ya Ustaz. Ya Ustadz, Nah, ada orang loh. ada kucing juga. Kalau kita renungi ya Mas sekalian, sholat itu setiap perpindahan gerakan itu kenapa sih? Yang dibaca itu takbir? Kenapa tidak zikir yang lain? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang artinya kita memuji Allah bahwasanya Allah Maha Besar. Maksudnya Maha Besar itu bagaimana? Allah itu Maha Agung dan Maha Besar dari segala sesuatu. Tidak ada yang lebih agung dan lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah yang paling harus diprioritaskan dalam segala hal. Maka Allah lebih besar daripada sekedar semua keinginan-keinginan kita. Maka Allah itu lebih besar dari sekedar perkara-perkara dunia seperti harta, keluarga, orang-orang yang kita sayangi, semuanya. Allah Maha Besar dari semua hal. Maka Allah lah yang paling berhak kita memberikan ketaatan kepadanya. Ini tingkatan keikhlasan yang pertama, yaitu melaksanakan ibadah semata-mata ditujukan kepada Allah, mengharapkan ridha Allah. Maksudnya didasari kesadaran bahwasanya memang Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah dan kita harus menyembah. Gitu Ibu ya. Kemudian tingkatan keikhlasan yang kedua apa sekalian? Untuk mendapatkan pahalanya untuk Sahih. masuk surga gitu misalnya. Naam. Tingkatan ikhlas yang kedua adalah mengerjakan suatu amalan dengan maksud dan tujuan agar mendapatkan pahala dan surga serta terhindar dari azab dan neraka. Ini tingkatan keikhlasan yang kedua. Adapun tingkatan keikhlasan yang ketiga apa Mas sekalian? Untuk kemaslahatan urusan dunia. Sahih. Kita melaksanakan suatu amalan ibadah mengharapkan kemaslahatan urusan dunia yang mana disertai dengan kesadaran bahwasanya kemaslahatan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari zatnya ibadah itu. Itu kan Ibu ya kemarin ya, secara detailnya seperti itu. Hmm. Maka kalau misalkan uh, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ketika menjelaskan masalah ini, tingkatan yang ketiga itu an yatasharrafa biha wa yunsab ilaihi ta'ala. Yatasyarraf itu mengharap kemuliaan di dunia. Wa yunsab ilaihi ta'ala, tapi hal ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata dari zat ibadahnya itu. Karena sebagaimana penjelasan sebagian ulama yang lain seperti kita sebutkan di pekan yang lalu, Al-Aiz Ibn Abdussalam yang dijuluki Sultanul Ulama dan Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwasanya kalau melaksanakan suatu amalan ibadah niatnya mencari keuntungan duniawi itu tidak sah ibadahnya. Maksudnya kalau mengharapkan keuntungan duniawi
yang dia mengira dan apa namanya uh, menganggap bahwasanya keuntungan duniawi itu berasal dari ibadah itu secara zat. Kemarin contohnya seperti kalau melaksanakan puasa dengan tujuan agar mendapatkan kesehatan. Dan dia berpikir bahwasanya kesehatan itu karena puasanya itu. Bukan misalkan dia berpuasa kemudian dijadikan wasilah, tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh dan dia dengan amal soleh ini memohon kepada Allah agar diberikan kemaslahatan dunia. Nah, itu dua hal yang berbeda. Gitu ya, Beb ya. Wafakanallah jami. Semoga tidak menimbulkan kebingungan. Kemudian di pekan yang lalu juga ada pertanyaan, bagaimana kalau misalkan kita berdoa? Afan, kalau kita ingin berdoa, tapi lidah kita keluh. Maksudnya sulit untuk mengungkapkan doa-doa kita karena kita tahu bahwasanya Allah itu Maha tahu, sadar betul gitu. Maka Allah pasti mengetahui semua permasalahan kita dan hajat kita dan kebutuhan kita. Maka bagaimana? Saya sempat memberikan jawaban di pekan yang lalu. Namun saya ingin memperjelas lagi. Mungkin melengkapi. Saya di pekan lalu menyampaikan bahwasanya kalau misalkan tidak bisa betul-betul mengungkapkan permintaan-permintaan kita, maka perbanyak zikir. Ya kan Umahat ya? Tapi sebenarnya itu adalah jalan terakhir. Jalan terakhir kalau misalkan memang betul-betul kita nggak bisa mengungkapkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum itu hendaknya kita menyadari betul-betul bahwasanya doa itu adalah bagian dari ibadah. Doa itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah memerintahkan kepada kita semuanya. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Maka sebenarnya Allah menyukai ketika Allah melihat kita sebagai hambanya menampakkan kelemahan, menampakkan sisi kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita menampakkan kelemahan kepada Allah dan kebutuhan kita kepada Allah, bergantung kita kepada Allah, maka Allah semakin sayang kepada kita semua. Sebaliknya, juga kita jangan pernah menampakkan sisi kelemahan kita kepada sesama makhluk. Nah, maka harus seperti itu kita bersikap sebagai seorang muslim dan mukmin. Hendaknya kita menampakkan kelemahan dan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah menampakkan kelemahan dan kebergantungan kita kepada makhluk. Maka di antara bentuk kita menampakkan kelemahan dan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berdoa. Kemudian tadi bukannya Allah mengetahui semua keinginan dan kebutuhan kita? Naam, meskipun Allah mengetahui, tapi Allah menyukai kalau misalkan kita menampakkan kelemahan dan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana poin. Wafaqanallah jami'an. Naam, betul, memang Allah maha mengetahui isi hati kita. Allah maha mengetahui kondisi dan keadaan kita. Dan maha mengetahui keinginan kita. Namun, saat kita berdoa, juga
kita juga harus memahami berdoa itu tidak selamanya harus dirinci. Justru terkadang doa kalau terlalu dirinci itu tidak baik. Doa terkadang kalau terlalu dirinci itu tidak baik. Justru seakan-akan membatasi. Atau bahkan mungkin Allah kalian pernah mendengar suatu cerita seseorang yang menginginkan harta sekian M. Sekian M. Dia betul-betul membatasi dengan rinci. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera mendapatkan harta sekian M. Dan sahih, Allah mengabulkannya dengan segera. Tapi dengan cara yang membuatnya menyesal. Apa itu? Beberapa hari kemudian, ternyata anaknya kecelakaan dan meninggal. Dan dari kejadian itu, dia mendapatkan jaminan asuransi ternyata dari Jasara Harja atas semacam. Dan akhirnya dapat sana sekian M. Tapi dengan cara yang seperti itu. Maka doa itu kalau bisa jangan terlalu dirinci. Maka sebagaimana contoh-contoh doa dari Rasulullah SAW, kebanyakan doa itu secara umum. Misalkan, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai yang maha hidup dan maha maha berkuasa. Birahmatika astaghith, aku memohon kepadamu dengan kasih sayang. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah semua urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan pernah engkau menyerahkan semua urusanku kepadaku barang sekejap, meskipun hanya sekejap. Tarfata ain, meskipun hanya satu kedipan mata. Jangan pernah engkau memasrahkan semua urusanku kepadaku. Maka ini doa yang umum. Atau doa yang lain. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa asmatu amri. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'ani. Waj'al al-hayata ziyadatan fi kulli khair. Waj'al al-mauta rahatan min kulli syarr. Maka kita memohon diperbaiki semua hal. Semua urusan kita dan perkara kita, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan doa-doa yang umum. Atau misalkan doa yang lebih umum lagi, misalkan Allahumma inni as'aluka uh, minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Ya Allah, aku memohon kepadamu semua kebaikan, baik yang segera maupun yang tidak segera. Wa a'udzu bika minasyarri kullihi, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari semua keburukan. Ajilihi wa ajilihi, baik yang segera maupun tidak segera. Atau misalkan doa yang umum juga, misalkan Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'ala minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku memohon semua kebaikan yang pernah diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzu bika minasyarri kullihi. Afan, wa a'udzu bika min syarri ma ista'adha bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari semua keburukan yang pernah Rasulullah memohon perlindungan kepadamu dari semua keburukan itu. Maka itu adalah doa-doa yang umum. Doa-doa yang umum yang hendaknya kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau doa yang lain, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Namun kalau misalkan tidak bisa juga atau tidak sempat misalkan,
berdoa dengan doa-doa yang umum seperti itu, maka perbanyak zikir seperti yang saya sampaikan di pekan yang lalu. Perbanyak zikir. Karena di sana ada riwayat yang menyebutkan jika seseorang disibukkan dengan zikir sehingga dia tidak sempat untuk memohon permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan semua apa yang diminta orang-orang yang meminta. Akan diberikan kepadanya semua apa yang dimohon orang-orang yang memohon. Wafaqanallah. Gitu umatnya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Berikutnya, yang kedua kemarin kita bahas syarat di antara syarat-syarat diterimanya salat adalah an yakuna ma'kaluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Hendaknya makanannya, pakaiannya, dan tempat salatnya harus halal. Dan kemarin kita sebutkan dari riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man shalla fi thawbihi bi 'ashrati darahim wa fiha dirhamun min haram, lam tuqbal lahu salatun." Siapapun yang salat menggunakan pakaian senilai 10 dirham, yang mana dari 10 dirham itu ada satu dirham yang haram, maka tidak diterima salat. Maka dari hadis ini juga Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan majtama'al halal wal haram illa ghalabal haramu al halal. Tidaklah sesuatu yang halal dan haram itu bercampur kecuali yang haram itu akan lebih dominan. Dan kemarin juga kita sampaikan perkataan seorang ulama, man akal harama wa aqala al ibadah. Siapapun yang mengkonsumsi hal-hal yang haram, namun dia bisa memperbanyak ibadah. Fahuwa kal hamamil ladzi raqada ala baydin fasid. Maka dia ibarat seekor burung merpati yang mengerami telur yang rusak. Fahuwa yut'ibu nafsahu fi tulil maqam wa la yafrahu syai'an bal yakhruju mudirran. Maka dia tidak akan mendapatkan keuntungan sedikit pun dari apa yang dia lakukan. Dan dia hanya membuat dirinya capek, lelah dengan apa yang dia lakukan. Dan bahkan kadang itu akan merugikan diri. Subhanallahu jami'an. Dan di hadis yang lain disebutkan bahwasanya di antara sebab tidak dikabulkannya doa adalah makanan yang haram, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, dan pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan selalu diselimuti dengan hal-hal yang haram. Fa anna yustajabu lah. Maka mana mungkin doanya akan terkabul. Au fima makna. Maka betul-betul hal ini harus kita perhatikan. Semoga Allah menjauhkan kita semuanya dari perkara-perkara yang haram. Hal min soal wahad? Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya yang belum kita bahas sebelum. Ada pertanyaan wahad? La yujad? La yujad, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan. Tadi sudah 2 syarat. Syarat diterimanya salat. Nah, itu sudah kita bahas 2. Maka kita lanjutkan. Syarat berikutnya yang disebutkan oleh al-mu'allif di sini. Wa an yuhdira qalbahu fiha bi an yakhsha'a qalbuhu lillahi walau lahbatan. Falaysa lahu min salatihi illa ma aqala. Ini syarat yang ketiga. Dan mungkin
Ini adalah syarat yang cukup berat bagi kebanyakan kita, bagi kebanyakan orang, apalagi orang zaman sekarang. Karena ini adalah salah satu nikmat yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap kaum. Maksudnya, setiap generasi itu akan selalu berkurang nikmat ini. Maka semakin jauh generasi, jadi orang yang paling bisa khusyuk dari umat Islam itu adalah tentu pertama dimulai dari Nabi Muhammad, kemudian para sahabat, dan generasi setelahnya seterusnya itu selalu dikurangi nikmat ini. Maka tidak heran kalau kita orang zaman sekarang itu sangat susah sekali untuk melaksanakan hal ini. Namun kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar di sini agar kita paham dan kita tahu dan kita berusaha untuk mendapatkan. Syarat yang ketiga ini apa? An yuhdira qalbahu fiha. Harus menghadirkan hati di dalam salat. Di sana ada keterangan di dalam kurung bi an yakhsha'a qalbuhu lillahi walau lahdatan. Yaitu dengan khusyuk, dengan hatinya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala walau lahdatan, meskipun hanya sesaat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya walau sesaat ini bagaimana? Naam, salat itu rangkaiannya cukup panjang. Dari mulai takbiratul ihram sampai diakhiri dengan salam. Itu rangkaiannya cukup panjang. Maka dari semua rangkaian dari sejak awal sampai akhir itu harus ada kekhusyuan meskipun hanya sesaat, meskipun hanya sedikit kekhusyuan itu. Kalau seandainya dari awal sampai akhir, dari sejak takbiratul ihram sampai salam, tidak menghadirkan hatinya sama sekali, tidak sadar dia melakukan sholat, tiba-tiba sadar-sadar sudah salam aja, maka tidak ada pahala di sana dalam sholat. Dan semakin seseorang khusyuk di dalam sholat, maka semakin besar pahala. Semakin khusyuk seseorang di dalam sholatnya, maka akan semakin besar pahalanya. Subhanallah jami'an. Bisa difahami maksud saya sekalian? Maka di sana ada beberapa riwayat hadis yang disebutkan ketika Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan suatu hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi man lam yanhahu salatuhu atau man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkari lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapapun yang salatnya tidak bisa mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidak bertambah darinya kecuali akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tahu Allah berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Bahwasanya salat itu akan menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Namun kenyataannya, kenapa di zaman kita banyak orang salat namun tetap saja dia melaksanakan dosa-dosa, melaksanakan kesalahan-kesalahan, bahkan menzalimi banyak orang. Tidak hanya maksiat untuk diri sendiri, tapi bahkan kemaksiatannya itu menzalimi banyak orang. Padahal sholat, bisa-bisanya seperti itu. Padahal Allah berfirman, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Ini yang bermasalah bukan perkara atau syariat sholatnya, bukan. Ini yang bermasalah adalah orangnya, bagaimana dia melaksanakan sholat itu. Ketika Rasulullah bersabda, "Man lam tanhahu sholatuhu 'anil fahsya'i wal munkar", siapapun yang sholatnya tidak bisa melarangnya, tidak bisa menghalanginya dari perbuatan keji dan munkar, lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka tidak akan bertambah sedikit pun darinya kecuali akan selalu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Al-Ghazali ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan wa salatul ghafili la tamna'u minal fahsya'i wal munkar. Dan salatnya orang yang ghafil. Ghafil ini maksudnya bagaimana? Orang yang ngelamun, orang yang tidak sadar di dalam salatnya, orang yang tidak khusyuk di dalam salatnya. Wa salatul ghafil la tamna'u minal fahsya'i wal munkar. Salatnya orang yang ghafil, orang yang tidak khusyuk, yang tidak sadar dalam salatnya, maka tidak akan bisa mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Dan di dalam riwayat yang lain, meskipun riwayat ini ada perbedaan pendapat tentang kekuatannya, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan ghairu sahih. Namun riwayat ini membahas tentang targhib wa tarhib. Maka para ulama sepakat kalau dalam hal targhib wa tarhib atau fadailul a'mal, maka tidak mengapa membawakan suatu hadis meskipun dhaif, tapi harus kita jelaskan kalau itu dhaif. Tapi di sini ada juga yang mengatakan ini sahih. Apa itu? Rasulullah bersabda, "Kam min qa'imin hadzuhu min salatihi at-ta'abu wan nasab." Atau juga riwayat yang lain, "Laisa lil 'abdi min salatihi illa ma 'aqala minha." Kita terjemahkan satu persatu. Kam min qa'imin hadzuhu min salatihi at-ta'abu wan nasab. Betapa banyak orang yang qaim. Maksudnya qaim ini adalah salat, karena salah satu rukun dari salat adalah al-qiyam, berdiri. Ini kalau di dalam bahasa Arab itu dibahas di dalam ilmu balaghah, ini termasuk majaz. Dzikrul ba'd wa yuradu bihil kull. Menyebutkan bagian dari sesuatu tapi maksudnya adalah semuanya. Seperti salat itu kebanyakan disebutkan dengan istilah qaim, qiyam. Misalnya aqimis salata atau qumil laila illa qalila. Qumil laila illa qalila. Apakah maksudnya hanya suruh berdiri saja? Enggak, maksudnya suruh salat. Karena berdiri itu adalah bagian dari rukun-rukun salat. Kam min qa'imin, betapa banyak orang yang salat. Hadzuhu min salatihi at-ta'amu wan nasabu. Namun dia hanya mendapatkan lelah saja, capek saja dari salat. Maksudnya tidak mendapatkan pahala. Hanya capek saja. Kita tidak perlu menghakimi orang lain. Misalkan, oh nanti kalau misalkan di sholat tarawih itu, sholat tarawih yang kilat ekspres, nggak usah menghakimi orang lain. Kita introspeksi diri kita dulu sendiri. Perbaiki diri kita dulu sendiri. Bagaimana sholat kita. Baru ketika kita sudah, misalkan berusaha, nggak harus sampai baik. Tapi kalau sudah berusaha memperbaiki, kita ajak orang-orang lain di sekitar kita dulu. Nggak usah membicarakan orang yang jauh dulu. Memperbaiki orang-orang terdekat kita. Kalau orang-orang terdekat kita, kita sudah mulai ajak, mulai perbaiki. Maka orang-orang yang lebih luas cangkupan. Wafaqanallahu jami'an. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali ketika menjelaskan hadis ini tadi, kam min qa'imin hadduhu min salatihi at-ta'abu wan nasabu, beliau mengatakan, wa ma arada sallallahu alaihi wasallam bidzalika illa al-ghafil. Yang Rasulullah maksud di dalam hadis ini tidak lain dan tidak bukan adalah al-ghafil,
orang sholat sholat orang yang tidak khusyuk. Sholatnya orang yang tidak khusyuk. Dia hanya mendapatkan lelah saja dan capek saja di dalam sholat. Dan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, kullu sholatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ila al-uqubati asra. Setiap sholat yang tidak hadir, yang hatinya tidak hadir di dalam. Setiap sholat yang hatinya tidak hadir di dalamnya. Maksudnya setiap sholat yang tidak khusyuk. Fahiya ila al-uqubati asra. Maka dia akan lebih cepat untuk mendatangkan uqubah, yaitu hukuman atau azab. Bukan justru mendapatkan keberkahan pahala, tapi justru malah membahayakan. Dan tadi di riwayat yang kedua kita bacakan, laisa lil 'abdi min salatihi illa ma aqala minha. Tidaklah seseorang mendapatkan pahala dari salatnya illa ma aqala minha, kecuali apa yang dia sadar dalam salatnya, kecuali bagian yang khusyuk di dalam salat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan di riwayat yang lain juga disebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda, innal 'abda la yusalli sholata la yuktabu lahu sudusuha wa la ushuruha wa innama yuktabu lil 'abdi min salatihi ma aqala minha. Sesungguhnya ada seorang hamba la yusalli sholata, yang mengerjakan salat, namun la yuktabu lahu sudusuha wa la ushuruha, namun tidak ditulis pahala dari salatnya. Melainkan tidak ditulis seperenamnya, bahkan sepersepuluhnya. Wa inna ma yuktabu lil 'abdi min salatihi ma aqala minha. Adapun yang ditulis pahala dari salatnya seorang hamba adalah apa yang dia khusyuk di dalam. Jadi harus ada khusyuk meskipun hanya sesaat di dalam salat. Maka itu akan menentukan apakah ada pahala di dalam salat kita atau tidak. Kalau seandainya seseorang tidak ada khusyuk sama sekali dalam salatnya dari awal sampai akhir, maka salatnya tidak mendapatkan pahala. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan khusyuk itu bagian dari rukun. Jadi kalau tidak khusyuk maka tidak sah salatnya. Nah, kalau tidak sah salatnya berarti jangankan mendapatkan pahala, bahkan tidak menggugurkan kewajiban. Ini menurut pendapat yang lain. Tapi di dalam mazhab Syafi'i, khusyuk itu bukan bagian rukun. Namun itu menentukan apakah kita mendapatkan pahala dari sholat kita atau tidak. Gitu Ibu ya. Wafaqanallah jami'. Makanya di sana al-mu'alif menyebutkan falaisa lahu min salatihi illa ma aqal. Maka seseorang tidak mendapatkan apapun dari sholatnya kecuali apa yang aqala, dia sadar di dalam sholat. Maksudnya khusyuk di dalam sholat. Maka mungkin kita pernah mendengar penjelasan-penjelasan yang sebenarnya itu adalah kutipan-kutipan dari penjelasan para ulama. Bagaimana sih trik agar kita bisa khusyuk di dalam sholat? Mungkin pernah Ibu sekalian mendengar atau membaca beberapa tips atau trik agar khusyuk di dalam sholat. Di antaranya ada yang menyebutkan, anggaplah sholat itu sebagai sholat terakhir kita. Selalu seperti itu, karena ketika kita beribadah dan kita kalau menyadari seandainya ibadah itu adalah kesempatan terakhir kita untuk beribadah, setelah itu tidak ada kesempatan lagi untuk beribadah, maka kita akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk beribadah. Ya atau iya? Dalam ibadah apapun, tidak hanya sholat, termasuk Ramadan, misalkan ibadah-ibadah Ramadan, atau ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita sadar bahwasanya kematian, ajal itu selalu mengintai kita, kapanpun, dimanapun,
atau kita sadar itu sangat dekat dengan kita, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin dalam suatu ibadah. Itu salah satu cara atau trik agar kita bisa berusaha untuk maksimal khusyuk di dalam ibadah. Atau juga di antara hal yang membantu kita untuk khusyuk di dalam sholat kita adalah kita memahami setiap zikir di dalam sholat. Dari sejak awal sampai akhir kita harus paham. Pahami betul-betul. Dari sejak takbiratul ihram, saya tadi sebutkan di awal. Takbir, kenapa sih zikirnya itu kebanyakan harus takbir dalam sholat itu? Karena memang kita harus menyadari bahwasanya Allah itu maha besar dan maha agung dari segala hal, dari segala sesuatu. Maka Allah lah yang harus paling kita prioritaskan. Harus paling kita prioritaskan dari segalanya. Baik dari keinginan-keinginan kita yang bersifat duniawi, atau bahkan keinginan-keinginan kita yang bersifat ukhrawi. Atau bahkan harus kita lebih prioritaskan dari orang-orang yang kita sayang, keluarga kita, atau dunia seisinya, semuanya. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar dari segalanya. Maka kita harus merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus merasa betul-betul membutuhkan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Kemudian juga misalkan setelah takbir, kemudian doa istiftah dengan berbagai macam riwayat doa iftitah atau istiftah. Nggak masalah kalau misalkan kita menggunakan doa istiftah yang manapun. Nggak masalah. Dan di antara uh, cara atau tips untuk khusyuk juga adalah kita menggunakan zikir yang berbeda-beda dalam setiap sholat. Jangan selalu sama. Karena di sana ada kaidah yang sangat umum sekali. Apa? Kathratul masas tumitul ihsas. Terlalu banyak berinteraksi, terlalu terbiasa dengan sesuatu, itu akan menghilangkan sensitivitas. Maka ketika kita di dalam sholat, itu juga berlaku kaidah itu. Ketika kita terlalu terbiasa mainstream dengan zikir-zikir kita di dalam sholat, itu biasanya sudah berlalu begitu saja di dalam lisan kita tanpa kita sadar. Maka tidak ada salahnya kalau kita menggunakan zikir-zikir yang berbeda-beda dari riwayat-riwayat yang berbeda. Misalkan doa istiftah, kadang Allahumma ba'id baini wa baina khataya, atau terkadang menggunakan Allahu Akbar kabira, atau wajjahtu wajhiya, dan seterusnya. Termasuk zikir-zikir yang lain, zikir ketika ruku, ketika sujud. Maka di sana ada riwayat-riwayat yang berbeda yang bisa digunakan. Variasi zikir tadi. Terkait dengan memahami makna setiap zikir yang kita ucapkan. Itu berlaku untuk semuanya, termasuk juga Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah ini penting sekali. Al-Fatihah ini penting sekali dalam uh, sholat, karena Al-Fatihah ini adalah rukun. Dan uh, kita ketika di Ramadan kemarin, di bulan Ramadan kemarin, ketika di Ramadan kita adakan majelis tafsir kan Ibu ya, tafsir surat Al-Fatihah untuk menggantikan jadwal kita di malam Selasa ini. Kita adakan majelis di pagi hari pada subuh dan kita isi dengan tafsir Al-Fatihah. Kita bahas ketika itu kenapa sih uh, Al-Fatihah ini menjadi rukun salat dan harus kita ulang-ulang, bahkan setiap rukun, setiap rokaat di dalam sholat, bukan setiap rokaat di dalam sholat itu harus ada Al-Fatihah. Maka kita harus menyelami maknanya supaya kita paham. Karena sebenarnya
itu adalah sebagai pengingat kita. Dan juga selalu kita memohon pertolongan kepada Allah. Misalkan dari sejak basmalah, bismillah, bismillah, maka kita sadar betul-betul bahwasanya tidak ada suatu kebaikan sekecil apapun kecuali atas taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Pengasih untuk seluruh makhluk dan Maha Penyayang kepada setiap orang yang beriman. Kemudian alhamdulillah, segala puji, segala pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang paling berhak untuk kita banyak untuk puji. Karena segala kebaikan pada dasarnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala penciptaan, pengaturan semuanya. Bahkan kalau seandainya Allah tidak memberikan nikmat kepada kita sekalipun, maka Allah lah yang tetap berhak untuk paling dipuji atas semua keagungannya, atas semua karunia-Nya untuk seluruh alam semesta. Alhamdulillah, al-ilah, makna al-ilah itu adalah satu-satunya yang berhak disembah, al-ma'bud. Ya kan Ibu? Al-ilah itu al-ma'bud, alhamdulillah. Kemudian berikutnya Rabb, al-alamin, ar-Rabb. Kita bahas dulu, Rabb itu apa? Rabb itu paling minimal mengandung 3 makna, yaitu al-khaliq, al-malik, dan al-mudabbir, yang maha mencipta dan maha berkuasa dan maha mengatur seluruh alam semesta. Nah, maka kita hadirkan makna itu di dalam hati kita dan kesadaran atas makna itu. Al-alamin artinya al-makhluqin, al-alamin, al-alam itu maka semua ciptaan. Selain Allah Subhanahu wa taala disebut al-alam. Alam semesta itu semuanya. Selain Allah itu alam. Rabbil alamin. Wafaqanallahu jami'an. Ar-Rahman Ar-Rahim berikutnya. Maka ketika di ayat sebelumnya disebutkan Rabb, maksudnya Allah itu maha menciptakan, maha menguasai, dan maha mengatur, maka setelahnya disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Hal ini menunjukkan isyarat bahwasanya semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu didasari rahmatnya. Tidak mungkin Allah menetapkan segala sesuatu kecuali didasari atas rahmatnya, rasa sayang kepada makhluk. Jadi pasti semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik. Gak mungkin tidak. Rahman Rahim, Malik Yaumiddin, sang penguasa hari pembalasan. Maka kita harus sadar, kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Akan ada hari pembalasan yang tiba. Ketika tiba saatnya hari pembalasan, maka Allah lah satu-satunya penguasa di sana. Allah lah yang paling berhak atas segala sesuatu di sana. Maka tidak ada lagi yang akan mengaku-ngaku, aku memiliki kekuasaan, aku berkuasa, aku seorang pemimpin. Malik Yaumiddin, satu-satunya penguasa hari pembalasan. Maka penghakiman di sana hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari itulah kita semuanya akan diadili. Kemudian setelah semua pujian kepada Allah itu yang kita sadari itu, maka kita dengan sadar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dengan semua sifat-sifat Allah yang disebutkan di awal, maka kita sadar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Maka di sini adalah kewajiban kita. Dengan semua kesempurnaan Allah yang disebutkan di awal-awal surat itu, maka kewajiban kita beribadah hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, demikian juga memohon dan meminta. Kenapa? Kok disebutkan secara tersendiri? Padahal memohon dan meminta itu juga bagian ibadah.
Karena banyak yang tidak sadar dalam masalah itu. Dia telah melakukan kesalahan. Terkadang seseorang seringkali menggantungkan harapannya kepada selain Allah, menggantungkan harapannya kepada harta yang dicarinya, menggantungkan harapannya kepada seseorang, menggantungkan harapannya kepada apapun yang lain selain Allah. Seringkali orang tidak sadar. Makanya di sana ditegaskan secara tersendiri. Tidak hanya iyyaka na'budu saja, tapi iyyaka nasta'in. Meskipun isti'anah itu bagian dari ibadah, tapi banyak orang yang melakukan kesalahan di sana. Makanya di sana ditegaskan secara sendiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian setelah itu apa? Memohon hidayah, ihdina. Maka hidayah itu ada dua macam. Hidayah itu taufik dan hidayatul irsyad. Hidayatul taufik itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan membukakan hati kita. Adapun hidayatul irsyad itu adalah apa? Hidayatul irsyad itu adalah nasihat yang disampaikan. Maka ada juga yang menjelaskan bahwasanya hidayatul taufik itu adalah taufik dari Allah agar kita bisa mengamalkan ilmu kita. Adapun hidayatul irsyad itu adalah pengetahuan itu. Allah memberikan pengetahuan kepada kita. Berarti ilmu. Kemudian jadi hidayatul al-irsyad itu ilmu, kemudian hidayatul taufik itu amal. Maka itulah sebenarnya yang kita minta setiap kita sholat, setiap rokaat dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami ilmu dan amal. Ihdinas. Berikanlah kepada kami ilmu dan amal. As-siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Yaitu siapa? Para nabi, para rasul, as-siddiqun, orang-orang yang beriman, dan para syuhada. Itulah jalan orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka. Bukan jalannya orang al-maghdub alaihim, yaitu orang-orang yang sifat mereka mengetahui ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Jadi ini bukan sesuatu yang sempit. Jadi al-maghdub itu bukan hanya orang-orang Yahudi, tapi ya orang-orang Yahudi adalah salah satu percontohan. Tapi semua yang sifatnya itu ayat ini mencakup semua orang yang sifatnya seperti itu. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Dan juga bukan jalannya ad-dhalin, orang-orang yang sesat, yaitu orang yang tidak berilmu. Naam, yang menjadi percontohan adalah orang-orang Nasrani. Tapi ayat ini tidak sempit hanya untuk orang Nasrani saja. Tapi semua yang bersifat seperti itu. Maka sangat penting sekali kita memahami setiap zikir dalam salat kita. Itu baru Al-Fatihah. Bukan belum yang lain. Setelah itu kan takbir Allah. Kemudian ruku. Tasbih di sana. Tasbih itu berarti mensucikan Allah dari semua bentuk aib dan kekurangan. Dari sifat-sifat kekurangan. Kemudian tasmi, sami Allahu liman hamidah, artinya Allah maha mendengar siapapun yang memuji. Kemudian setelah itu memuji Allah. Rabbana lakal hamd. Ya Allah, hanya untukmu lah. Karena lakal hamdu di situ dibalik. Aslinya urutannya alhamdulillah. Tapi dibalik. Ini untuk kalau di dalam ilmu balaghah itu untuk pembatasan, qasr. Rabbana lakal hamd. Hanya untukmu lah segala pujian dari semua rangkaian sholat dari awal tadi. Kita menyadari bahasanya tidak ada yang berhak dipuji melainkan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana walakal hamd. Kalau misalkan ditambah riwayat yang lain, mil as-samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Pujian yang memenuhi as-samawat, seluruh langit, wal ardi dan bumi. Wa mil wa mil'u ma ya Rabbana walakal hamd. Mil'u as-samawati wal ardi wa mil'u
Wa mil'u ma syi'ta. Dan dan terserah engkau sebanyak apapun, penuh apapun. Wafaqanallah. Maka hendaknya kita memahami, penting sekali memahami zikir-zikir dalam sholat itu dan menghadirkan makna itu ketika sholat. Tidak hanya kita fahami dalam proses mempelajarinya, oh, kita tahu. Kemudian saat sholat tidak dihadirkan makna itu, ya, sama saja. Itulah ilmu itu harus diamalkan. Maka ketika kita sudah berusaha untuk memahami makna sholat, maka hadirkan makna itu di dalam hati kita saat kita mengerjakan sholat. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Gitu ya, Ibu ya. Hal min soal, ada pertanyaan? Ayo aja. Tidak ada pertanyaan, Wahid? Ayo, Kayaknya nanti. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan ke syarat diterimanya salat yang terakhir yang disebutkan oleh al-mu'allif di sini, yaitu apa? Wa alla yu'jaba fiha. Dan seseorang yang telah menunaikan salat itu tidak boleh merasa ujub dengan salatnya. Maksudnya apa? Ujub itu apa, Wahid? Berbangga. Bangga, merasa bangga dengan salatnya. Maksudnya merasa bangga dengan salatnya itu bagaimana? Maksudnya merasa bangga dengan salatnya itu di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani bi an yara annahu istahaqqa ats-tsawaba wal jannata biha. Dia merasa karena dia telah melaksanakan salat, dia merasa paling berhak untuk mendapatkan balasan baik dari salatnya. Dia berhak untuk mendapatkan pahala dari salatnya. Dia berhak untuk mendapatkan surga dari salatnya itu. Maka yang seperti ini saja, itu bagian dari ujub. Namun bagaimana, apa yang harus kita lakukan untuk terhindar dari ujub? Maka kita hendaknya selalu dalam kondisi introspeksi dalam sholat kita. Kita harus sadar bahwasanya sholat kita itu tidak mungkin sempurna. Dan karena ketidaksempurnaan sholat kita itulah kita harusnya justru malah takut untuk mendapatkan dosa dan azab dari Allah. Karena kekurangan-kekurangan kita di dalam sholat kita. Makanya di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semuanya, setelah sholat, demikian juga setelah melaksanakan suatu ibadah, itu hendaknya kita beristighfar. Setelah sholat, setelah salam, maka astagfirullah. Kenapa? Kenapa kok demikian? Padahal kita kan baru melaksanakan ibadah, baru melaksanakan amal soleh. Kenapa kok justru di sana disunahkan untuk beristighfar? Istighfar itu bukannya kalau kita melaksanakan dosa, kemudian kita memohon ampun kepada Allah. Naam, agar kita tidak merasa ujub dengan sholat kita. Karena pada hakikatnya, kita tidak akan pernah bisa melaksanakan sholat dengan sempurna. Demikian juga dengan ibadah-ibadah lain. Pada hakikatnya kita tidak akan pernah bisa melaksanakan suatu amalan ibadah itu dengan sempurna. Pasti ada kekurangan. Apapun itu, pasti ada kekurangan. Apalagi kalau kita membicarakan masalah khusyuk tadi. Nggak mungkin, hampir-hampir mustahil kita bisa orang kita zaman sekarang pada umumnya pasti sangat sulit sekali bisa khusyuk dari awal takbiratul ihram sampai salam, sama sekali tidak ada pikiran yang mengganggu. Itu hampir sangat sulit sekali, hampir mustahil. Pasti ada kekurangan, ya atau ya?
Iya, Ustaz. Iya, Maka Ustaz. Ustaz. kalau kita menyadari hal itu, maka sudah selayaknya jangan pernah merasa ujub. Sudah kalau sudah tahu seperti itu, sudah sholatnya nggak sempurna. Kemudian ditambah ujub lagi. Sudah sholatnya tidak sempurna, itu pahalanya nggak sempurna. Ditambah ujub lagi. Sudah habis ibadah. Afan, sudah habis pahalanya. Sudah nggak ada pahala lagi. Maka hati-hati dalam masalah ini. Maka jangan pernah merasa bangga dengan ibadah kita. Jangan pernah merasa bangga dengan sholat kita. Ini sebenarnya juga berlaku untuk semua. Berlaku untuk semua ibadah. Tidak hanya sholat saja. Tapi semuanya. Maka jangan pernah merasa bangga kalau kita telah melaksanakan ibadah yang mana orang lain itu tidak melaksanakannya secara zahir di hadapan kita. Misalkan kita sholat puasa sunnah. Sedangkan orang lain kita tahu tidak puasa sunnah. Kemudian kita merasa bangga. Rasa bangga itulah yang menghabiskan pahala kita. Misalkan kita sholat malam misalkan. Kemudian kita merasa bangga karena kita misalkan tahu atau mengira bahwasanya orang-orang lain tidak qiyamul lail. Maka rasa bangga itulah yang menghabiskan pahala kita. Maka di sana ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu pernah mengatakan, "Kam min sirajin atfa'athu rih." Betapa banyak lentera yang dipadamkan oleh angin. Wa kam min ibadatin qad afsadahal ujub. Dan betapa banyak ibadah yang telah dirusak oleh rasa ujub. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Termasuk juga dalam menuntut ilmu, sekali. Ingat, menuntut ilmu itu adalah bagian dari ibadah. Dan tujuan kita menuntut ilmu itu adalah menghilangkan kejahilan dari diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dan untuk memperbaiki amalan kita. Jadi kita menuntut ilmu itu untuk diamalkan. Maka jangan pernah menuntut ilmu itu untuk dibanggakan. Karena kita menuntut ilmu, karena kita hadir di majelis ilmu, karena kita lebih banyak belajar daripada orang lain, kemudian syaitan membisiki hati kita, kemudian timbul rasa ujub. Itulah yang merusak. Merusak semua pahala kita. Merusak semua amalan kita. Dan justru akhirnya biasanya di sana, nanti biasanya akan timbul rasa tidak ikhlas dalam beramal. Wassalamualaikum. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Kemudian di akhir di sana ada tambahan keterangan di dalam kurung wa ma'ana sihhatis shalah duna qabuliha. Maksud dari salat itu dinilai sah tapi tidak diterima adalah antas uta minhul mutalabatu biha duna an yanala thawabahal khas, yaitu salat tersebut telah menggugurkan kewajiban namun tidak mendapatkan pahala sama sekali. Jadi salat itu adalah kewajiban. Dan agar suatu salat itu gugur kewajibannya, maka harus terpenuhi semua syarat-syarat sah dan rukunnya. Dikerjakan secara sempurna, secara zahir. Jadi, ketentuan-ketentuan syarat sah, kemudian rukun, itu adalah prosedur secara zahir. Itu yang menentukan sah tidaknya amalan kita atau sholat kita secara khusus yang kita bahas. Namun, terkait dengan pahala, maka tidak cukup hanya sah saja. Sah itu hanya menggugurkan kewajiban. Tapi kalau ingin mendapatkan pahala, maka pertama harus sah, kemudian harus memenuhi syarat-syarat yang kita bahas ini tadi. Wafaqanallahu jami'an. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Hal min soal, ada pertanyaan?
Ana Ustaz. Nah, tafadhali. Ustaz, gimana kita dinyatakan khusyuk Ustaz? Apakah harus sampai tidak mendengar atau gimana Ustaz gitu? Setidaknya kita menyadari sholat kita. Kita menyadari sholat kita. Karena terkadang orang sholat itu nggak sadar sedang apa. Ya atau ya? Karena pikirannya itu terlalu melayang kemana-mana. Akhirnya kita membaca apa, kita tidak sadar. Bahkan ketika menjadi makmum terkadang, yang penting ngikutin gerakan aja. Terus tiba-tiba salam. Maka itu tidak khusyuk. Paling tidak khusyuk itu kita sadar, menyadari sholat kita. Makanya di sana, illa ma'aqala. Aqala maknanya wa'a. Sadar, menyadari sholat kita. Gitu Om ya. Jadi, ya di sana kalau tingkatan khusyuk, eh, terkadang kalau orang betul-betul khusyuk itu bisa sampai tidak memperdulikan apapun yang lain. Seperti misalkan sholatnya para sahabat, misalkan Umar, Abu Bakar, sampai tertusuk senjata pun, tertusuk pisau atau panah sekalipun, itu sampai tidak terasa. Itu tingkat kehusyuan para sahabat, iya. Tapi sebagaimana kita sebutkan tadi, nikmat khusyuk itu adalah nikmat yang dicabut paling awal dari umat ini. Jadi semakin dari generasi ke generasi itu semakin sedikit tingkat kekhusyuan. Maka jangan bandingkan kekhusyuan kita dengan kekhusyuan para sahabat. Tidak mungkin kita bisa mencapai kekhusyuan para sahabat. Maka setidaknya oh, khusyuk itu setidaknya kita menyadari sholat kita. Kita berada di dalam sholat. Gitu Om ya. Itu hal. Dan tadi juga sekalian saya menyampaikan di antara tips atau uh, cara agar kita bisa khusyuk itu memvariasikan bacaan kita. Gitu ya, memvariasikan bacaan kita. Jadi zikir-zikir kita, misalkan doa istiftahnya, kadang menggunakan riwayat yang ini, kadang riwayat yang lain. Gitu. Kemudian juga zikir ketika rukuknya, i'tidalnya. Nah, supaya supaya tidak terlalu terbiasa sehingga berlalu begitu saja tanpa kita sadari. Termasuk juga gerakan umat sekalian. Terkadang juga gerakan itu ada beberapa riwayat yang berbeda, itu maka tidak mengapa kalau misalkan divariasikan. Misalkan bagaimana? Ya, di antara gerakan yang dari beberapa riwayat itu adalah ketika tasyahud. Cara menunjuk. Cara menunjuk saat tasyahud itu ada 5 cara. Cara menunjuk saat tasyahud itu ada 5 cara. Bisa bisa menggenggam, kemudian atau seperti ini, so, telunjuk dan jempolnya sama-sama diarahkan ke kiblat dan ditempelkan, atau bisa juga dipisahkan. Jadi antara jempol dan telunjuk dipisahkan. Ini sudah 3 cara berarti. Kemudian bisa juga begini, begini. Jadi melingkar tapi jempolnya ini di atasnya telunjuk. Nah, bisa juga melingkarnya begini. Melingkarnya ketemu ujung dengan ujung. Ujung jari jempol dan ujung jari, bukan telunjuk, apa namanya? Jari tengah. Betul. Berapa tadi? Berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5 cara menunjuk. Nah, itu mungkin sudah bisa membantu kita untuk sadar dalam tasyahud kita. Kadang kita saat tasyahud itu nggak sadar juga. Wafaqanallah jami'. Kemudian juga mungkin di antara cara untuk kita khusyuk, menambah kekhusyuan kita, yaitu kita menghadirkan niat di dalam setiap gerakan kita, rukun gerakan. Misalkan saat turun untuk ruku, maka hadirkan di dalam hati. Allahumma inni ahwi lirruku'i lak. Ya Allah, aku turun untuk ruku kepadamu. Kemudian ketika i'tidal, Allahumma arfa'u lil-i'tidali lak. Ya Allah, aku mengangkat badanku untuk i'tidal kepadamu. Kemudian ketika turun untuk sujud, Allahumma ahwi lis-sujudi lak.
Ya Allah, aku turun untuk sujud kepadamu. Nah, dan seterusnya seperti itu membantu juga untuk khusyuk. Dan itu memang yang sempurna seperti itu. Itu tapi dihadirkan di dalam hati, ya. Jangan diucapkan. Dihadirkan di dalam hati. Itu bahkan sebenarnya eh, semua ibadah itu yang paling afdal dan yang paling sempurna itu selalu menghadirkan. Makanya ketika kita membahas wudhu dulu, menghadirkan niat itu syaratnya di awal. Tapi di antara sunnah berwudhu itu, menghadirkan niat itu sepanjang rangkaian wudhu itu, dari awal sampai akhir. Itu selalu menghadirkan niat di dalam hati. Ini kita membasuh wajah dalam rangka berwudhu, kemudian membasuh tangan dalam rangka berwudhu atau menghinakan hadas kecil, mengusap kepala, kaki, dan seterusnya. Semakin khusyuk kita dalam ibadah, maka semakin besar pahala kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Bahkan dalam wudhu sekalipun kadang-kadang kan niat di awal terus habis itu jalan gitu aja, ngalir gitu aja, nggak sadar, tiba-tiba sudah selesai aja. Ya, saya masih kali. Iya, Ustaz. Soal akhir, Mas. Ada lagi pertanyaan? Ustadz, mau nanya Ustadz. Nah, Itu kalau tasawuf akhir itu kalau kan katanya kan pembatalan sholat itu 3 kali gerakan bisa batal. Itu kalau tasawuf itu kalau jari tunjuknya yang bergerak tuh bagaimana? Baik. Ada kan Ustadz yang Jazakallah kata masa apa gitu yang ya sholat ya akhirnya ada yang diam ada yang bergerak. khairan katsiran. Jazakallah khairan katsiran atas pertanyaannya. Mungkin kita bisa membedakan antara beberapa pembahasan di situ. Pertama, kemarin terkait dengan pembatal sholat yang berupa gerakan, itu adalah gerakan anggota tubuh yang besar. Gerakan anggota tubuh yang besar. Jadi kalau misalkan gerakan anggota tubuh yang kecil, itu tidak membatalkan sholat. Jadi yang gerakan yang 3 gerakan berturut-turut, itu adalah gerakan anggota tubuh yang besar. Seperti apa? Seperti kepala, tangan, kaki, badan. Itu anggota tubuh yang besar. Maka itu yang dihitung 3 gerakan. Tapi kalau misalkan anggota-anggota tubuh yang kecil, seperti apa anggota tubuh yang kecil? Seperti jari tangan, jari kaki, kemudian kelopak mata, kemudian bibir, lidah, telinga, alis, itu tidak masalah. Meskipun gerakannya lebih dari 3 kali berturut-turut, itu tidak masalah. Selama bukan dalam rangka main-main, bukan dalam rangka bercanda atau main-main lah, main-main meskipun main-main sendiri. Kalau misalkan gerakan yang karena main-main sendiri, kalau gerakan yang karena main-main, entah mainnya dalam bentuk apapun, candanya dalam bentuk apapun, maka gerakan apapun membatalkan. Bahkan gerakan dari anggota tubuh yang kecil. Kalau dalam rangka main-main, maka membatalkan. Kemarin sempat kita contohkan kalau misalkan ada anak kecil di depan kita saat kita sholat, kemudian kita menggerakkan alis kita agar dia tersenyum kepada kita, maka itu membatalkan sholat. Meskipun hanya 1 gerakan saja kalau dalam rangka main-main. Gitu, meskipun dari anggota tubuh yang kecil. Berarti dari sini kita bisa pahami kalau misalkan seseorang menggerakkan ujung jari telunjuknya saat tasyahud, batal tidak? Tidak batal, kecuali kalau dia niatnya main-main. Tapi kalau misalkan niatnya untuk mengamalkan suatu riwayat, maka tidak masalah. Di sana coba sekarang kita pembahasan yang kedua. Bagaimana menggerakkan itu? Mana yang lebih afdol
antara menggerakkan atau diam. Menggerakkan jari telunjuk atau diam, mana yang lebih afdol? Ini harusnya sebenarnya nanti, ini di pembahasan rukun nanti Om sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah, sekilas aja. La ilaha illallah. Maka kita harus pahami umat sekalian, memang di sana ada riwayat yang menyebutkan yuharrik, yuharrik, yuharrik. Ini apa nama? Isbi'ahu, menggerakkan jarinya. Yuharrik itu artinya menggerakkan. Namun sebagian ada yang memahami menggerak-gerakkan. Gitu ya, Bung ya? Tapi sebenarnya yuharrik itu meskipun sekali itu sudah yuharrik namanya. Menggerakkan sudah namanya, meskipun sekali. Tidak harus diulang-ulang. Afaqanallah jami. Itu jadi di sana ada riwayat dan difahami dengan berbeda. Ada yang memahaminya itu gerakannya diulang-ulang, dan ada yang memahaminya itu hanya sekali. Dan kalau di dalam mazhab Syafi'i, mana yang lebih afdol? Kalau di dalam mazhab Syafi'i, yang lebih afdol adalah diam. Jarinya itu diam. Kenapa? Karena itu lebih sesuai dengan sholat. Karena sholat itu hendaknya menjaga ketenangan dan kekhusyuan semua anggota tubuh kita, bahkan anggota tubuh yang kecil sekalipun. Dan menurut ulama mazhab Syafi'i juga, menurut ulama Syafi'iyah radhiyallahu anhum, eh, sebenarnya ketika kita melaksanakan dengan tata cara yang disebutkan oleh ulama Syafi'iyah, itu sudah mengamalkan hadis itu, yuharrik isbi'ahu, menggerakkan tangannya. Karena di sana kalau di dalam mazhab Syafi'i, mulai tasyahud itu mulai menunjuk tapi belum diangkat jari. Ketika asyhadu an la ilaha illallah baru diangkat jarinya. Ketika menggerakkan, mengangkat jari, ketika mengangkat jari asyhadu an la ilaha illallah, itu menggerakkan atau tidak? Naam, itu menggerakkan. Berarti itu sudah cukup untuk mengamalkan riwayat itu. Gitu ya, bukan? Wadi Mahat. Insya Allah Ustaz. Berarti kalau yang menggerakkan lama itu dari riwayat Imam siapa? Allahu alam. Saya nggak tahu. Tapi memang ada pembahasannya di kitab-kitab Syafi'inya itu, mana yang lebih afdal sudah kita aja. Tapi nukilan itu pendapat mazhab mana, Allah alam. Oh, dari Imam Syafi'i itu Karena sebenarnya juga cara menggerakkannya pun juga secara prakteknya itu ada perbedaan di sana umat sekalian. Karena kalau misalkan berdasarkan riwayat itu menggerakkannya itu ke arah kanan kiri dong. Jadi arah kanan kiri itu bagaimana? Ada satu riwayat yang menyebutkan seperti itu. Gerakannya itu arah kanan kiri. Jadi jarinya itu posisinya seperti ini. Ketika posisinya seperti ini, maka geraknya seperti ini. Ya atau ya? gambar Ustaz kurang jelas, Ustaz kecil. Oh iya, saya jelas gini. Posisinya seperti ini. Ketika posisinya seperti ini, kalau digerakkan maka kanan kiri. Ya atau ya? Ya udah gitulah. Ada yang menjelaskan seperti itu. Jadi menggerakkannya sendiri pun juga berbeda-beda. Gitu ya, Bu ya? Ada yang Jadi Ustadz, apa nih, Ustadz? Jadi Nah, menggerakkan itu sebenarnya dia itu disengaja atau memang karena gemetaran atau gara apa gitu, Ustadz? Kan ada ya kalau ketika sholat itu pas menunjuk itu sahih. tiba-tiba Sebenarnya tidak kita getar-getar. gerak-gerakan pun juga sebenarnya kadang-kadang bergetar dan bergerak. Nah, Ustadz. Nah, tapi para ulama menyebutkan di situ maksudnya menggerakkan ya menggerakkan. Kalau uh, yuharrik itu berarti dengan sengaja. Berbeda dengan taharrakat isbi'uhu. Nah, kalau taharrakat isbi'uhu, jarinya bergerak. Belum tentu digerakkan, tapi bergerak sendiri. Tapi riwayatnya yuharrik, menggerakkan. Berarti dengan sengaja. Gitu Om ya, dengan sengaja. Namun tadi sebagaimana saya jelaskan, mana yang lebih afdol antara menggerakkannya berulang kali atau menggerakkannya cukup sekali ketika asyhadu an la ilaha illallah, maka ulama Syafi'iyah menjelaskan yang lebih afdol cuma sekali aja menggerakkan.
Gitu ya Bu ya. Astagfirullah. Jadi tata caranya kalau di dalam mazhab Syafi'i masih kalian, pertama ketika duduk, duduk itu belum menunjuk dulu. Saya gimana, Mas? Jelas nggak, Amin? Misalkan ketika duduk setelah sujud, kemudian mau tasyahud akhir, duduk terakhir, maka masih Allahu Akbar, posisi jari-jari masih menghadap ke kiblat seperti ini. Kemudian ketika mulai tasyahud, maksudnya at-tahiyyatu, nah gitu kan. Ibu-ibu sekalian tasyahudnya menggunakan riwayat yang mana? Atau yang penting riwayat manapun at-tahiyyat, nah. Ketika mulai at-tahiyyat itu baru menunjuk. Gitu ya, bukan? Menunjuk itu belum diangkat jari. Nah, dengan cara menunjuk yang 5 cara tadi, mau cara pakai yang mana nggak masalah. Tapi jarinya masih ke bawah. At-tahiyyatul mubarakatus salawat. Atau menggunakan riwayat yang mana nggak masalah. Kemudian diangkatnya kapan jarinya ini? Diangkatnya ketika asyhadu alla ilaha illallah, itu baru diangkat. Asyhadu alla ilaha illallah, baru diangkat, diarahkan ke kiblat. Gitu ya, Bu ya? Itu kalau eh, tata cara di dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Ada pertanyaan lagi, Muhammad? Jadi itu tata cara masak sapi, tapi kalau masak yang lain gimana Ustadz ya? Allahu a'lam. Oh ya udah. Berarti kita ngikutin mana gitu Ustadz ya? Kalau sholat ya Ustadz ya, masaknya. Ya selama ini salatnya gimana? Mengikuti mazhabnya siapa? Kadang saya kadang digerakin, kadang ya, Nggak di atas masalah. itu Kalau beberapa mau digerakin sekali nggak kayak masalah. gitu. Kan itu tadi kalau yang dibahas kan mana yang lebih afdol kan? Kalau misalkan mau digerakin, digerak-gerakan maksudnya, ya nggak masalah. Kan tadi khilafnya itu masalah afdoliyah saja. Bukan Hmm. masalah sah tidak. Khilafnya itu masalah afdoliyah. Mana yang lebih Hmm. afdol? Kan? Nah, tapi kalau menurut ulama Syafi'iyah yang lebih afdol itu sudah gerakinya sekali aja, cukup sekali mengangkat. Nah, jangan dibolak-balik. Tapi kalau pendapat yang lain yang lebih afdol ya digerak-gerakkan. Nggak masalah. Itu masalah afdoliyah saja, tidak menentukan sah tidak. Syukuran Ustadz. Nah, Ustaz, mau bertanya lagi, Ustaz. nah, Ketika kita tasyahud itu, posisi mata kita apakah tetap ke tempat sujud ataukah ke tangan telunjuk kita, Ustaz? awalnya ke tempat sujud, kemudian ketika telunjuk kita sudah menunjuk ke arah kiblat, maka melihat telunjuk kita. Bisa difahami maksud saya? Syams. Paham. Alahannya. Jadi pada mulanya melihat tempat sujud dan itu sunnah. Kemudian ketika jari kita mulai menunjuk ke arah kiblat, maka yang dilihat adalah telunjuk. Selama ini kita kan belum tahu Ini tuh Ustadz. ini detail-detail ini sunnah, Om. Detail-detail ini sunnah, bukan rukun. Iya. Jadi ya kalau nggak seperti itu pun juga insya Allah sah selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Gitu Om, ya. Baik. Baik, Ustadz. Ustadz, Nah, eh, kalau tadi yang Ustadz bilang misalnya kalau Syafi'i kalau pas atahiyat tuh ngangkat jarinya itu pas asyhadu alla ilaha itu kan pas. Terus kalau misal dan itu adalah bagian dari sunnah. nah, Apa? Kalau misalnya kita memakainya itu mencampur saya pernah dengar ya mungkin lain mazhab kali ya. Jadi ngangkat jari telunjuknya itu pas dari awal gitu loh. ya, Nah, baik. itu Nah, nggak boleh nggak? masalah itu, Boleh nggak nggak? masalah. Bukan maksudnya gini. Kita kan sholat kan katanya Ustadz kalau memang kita mau pakai tata cara
taruhlah misalnya Itu Syafi'i. terkait dengan rukun, Om. Rukun Kalau rukun jangan doang. dicampur-campur. Oke. Kalau rukun jangan dicampur-campur. Tapi kalau ini terkait dengan detail-detail seperti ini, sunnah. Ah, tapi tadi di dalam madhab Syafi'i itu menunjuk itu sejak awal tasyahud juga, Om. Tapi Oh, belum diangkat. Tadi kan saya jelaskan, Om. Saya ulangi lagi, Om, ya. Jadi ketika eh, bangkit dari sujud, kemudian duduk untuk tasyahud akhir, itu awalnya jari itu semuanya mengarah ke kiblat seperti ini, masih diletakkan biasa. Kemudian ketika mulai at-tahiyyatu menunjuk, tapi jarinya telunjuk ini belum diangkat, masih di bawah. Bisa di difahami bawah. maksud saya? Enggak. Kelihatan, kelihatan gambar saya kelihatan tidak, Om? Enggak. Mana Jadi Ustadz? awalnya ketika Allahu Akbar letakkan di atas paha masih lurus dulu seperti ini. Ya. Ketika ketika mulai at-tahiyatul baru menunjuk. Gitu ya. Ketika jadi bukan duduk langsung menunjuk itu enggak. Tapi ketika duduk lurus dulu semuanya, jari-jarinya. Ketika mulai at-tahiyatul baru menunjuk jarinya. Gitu ya, bukan? Tapi kalau di dalam madzhab Syafi'i ini belum diangkat. Jadi telunjuknya ini belum diangkat. Diangkatnya kapan? Ketika asyhadu alla ilaha illallah itu baru diangkat. Jadi bukan sebelumnya itu bukan menggenggam semuanya seperti itu. Kemudian bergerak, yaitu tinggal diangkat saja jarinya. Ketika asyhadu alla ilaha illallah itu tinggal diangkat aja jarinya. Menggerakkan kan. Gitu ya, Bu ya? Nah, Afwan, ini kan gambar Ustadz baru terlihat Gak ada kelihatan apa? Kok dari samping kali ya? Enaknya. Oh, gini. Dari samping gimana? Gini, Om. Gini. Iya gitu misalnya dari kita pertama dari sujud nih, sujud duduk Ketika dari nih. sujud, kemudian Allahu Akbar. Diletakkan Ya. seperti ini tangannya. Iya, Di atas paha. Kemudian ketika mulai at-tahiyatul, baru at-tahiyatul baru menggenggam menunjuk. ya yang itu. Tapi jari telunjuknya masih ke bawah. Bukan ditekuk juga, tapi sudah menunjuk. Tapi menunjuknya ini belum diangkat. Gitu ya? Iya. Karena Ah, yang lain tadi ketika, digenggamin, yang lain digenggamin, ah, jadi dia nongol sendiri ya. ini menunjuk tapi ke bawah, bukan belum diangkat. Kemudian ketika asyhadu alla ilaha illallah itu baru diangkat. Oke. Karena itu mengamalkan tadi hadis yang menggerakkan tadi yuharrik isbi'ahu, menggerakkan. Iya. Ibu. Pun sunah-sunah itu nggak apa-apa lah ya, udah maksudnya kalau mau dicampur antara satu mazhab lintas mazhab rapopo nek sunah gitu ya Ustaz. Nah, karena itu bukan terkait dengan sah tidaknya suatu amalan kan. Iya. Sama kayak yang kaki kalau pas sujud misalnya yang mazhab lain kan dirapet tuh kakinya. Nah, kalau Ustadz pernah bilang kalau dalam mazhab Syafi'i tidak dirapatkan saja. itu sunnah direnggangkan ya. Nah. Iya. Dan itu malah Imam Syafi'i Ustaz. Bagaimana, Om? Ternyata yang ditutup itu bukan mazhab Syafi'i ternyata. Bukan. Ya udah, nggak apa-apa lah. Boleh dua-duanya ya. Boleh milih ya Ustaz ya. Nah, tapi kalau mendapat mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i ya direnggangkan. Ya, berdasarkan riwayat juga masing-masing sebenarnya ada riwayatnya. Nah. Tadi yang posisi apa tadi? Tahiyat posisi tangan kanan itu tadi. Mohon diulangin Ustaz. Jadi ada 5 itu. Maksudnya bentuk menunjuknya. Nah, yang pertama menggenggam semuanya seperti ini. Seperti ini menggenggam itu. Itu dong. Kemudian yang kedua jari telunjuk dan ibu jari diarahkan ke kiblat dan ditempelkan. Diarahkan ke kiblat dan ditempel. Semuanya lurus ke depan dan ditempelkan. Yang ketiga sama-sama juga diarahkan ke arah kiblat tapi direnggangkan. Jadi ibu jarinya ditaruh, direnggangkan. Yang ketiga, yang keempat itu
melingkarkan jari tengah dan ibu jari. Nah, Baik. ini ada dua macam. Nah, melingkarkannya bisa seperti ini atau bertemu ujung dengan ujung. Oh, Berarti ada 5 cara. Ada 5 cara. Bisa setiap sholatnya berbeda-beda. Misalkan zuhurnya dan subuh seperti ini, kemudian zuhur dipisahkan, kemudian asar, kemudian maghrib, isya, nggak masalah. Itu ya, Bu. tetap yang Biar pertama tadi ya Ustaz. bagaimana? Sisi pertamanya tetap seperti tadi yang semuanya Nah, menuju ke kiblat nah, jari-jarinya. ya. Jadi itu posisi tangan seperti itu ketika mulai membaca tasyahud. Ketika belum memulai tasyahud, belum belum menunjuk Ustaz boleh seperti itu. nanya lagi nggak Ustaz? Nah, Tahiyat dia genggam. Ini kasih masalah sakit sendi lutut itu. Saya kan punya penyakit kayak gitu. Saya sholatnya nggak sempurna Ustaz. Jadi posisi awalnya nggak sempurna kayak gitu. Bagaimana Ustaz? Apa rukshoh boleh nggak ya? posisi apanya Om yang tidak sempurna? Apa? Yang tasawuf awalnya biasanya kan didudukin tuh Ustaz kakinya itu nggak bisa lipat. Nah, Jadi posisi duduk itu adalah sunnah, Om. Posisi duduk itu adalah sunnah. Misalkan saat tasyahud Oh awal ya itu sunnah ya. iftirash, kemudian saat tasyahud akhir itu apa? eh, tawarruk. Tawarruk. Ya Itu kalau itu oh, adalah posisi duduk yang sunnah. Ada juga posisi iqa'a itu. Iqa'a yang boleh ya, iqa'a ada 2 macam. Iqa'a yang sunnah itu itu posisi duduk itu sunnah. Betul ya? sunnah ya. Seperti Posisi kalau ruku juga ya Ustaz ya posisinya. Kadang kan apa? Om? Ruku. namanya sendi tulangnya ruku juga kan kadang-kadang kan nggak Kalau gitu lurus gitu. kalau ruku itu rukun. Tapi nanti akan kita bahas insya Allah di pembahasan berikutnya terkait dengan rukun-rukun sholat. Jadi rukun sholat Iya. itu di antara rukun sholat itu adalah ruku kan Ibu ya. Ruku itu Iya. ada tingkatannya. Ada ruku yang sempurna, ada yang minimal ruku. Jadi kadar minimal ruku itu seberapa? Akan kita Ya bahas kalau nanti bagi insya orang Allah. yang sakit Ustaz, sakit sendi tulang begitu kan, dia posisinya tuh nggak begitu sempurna kayak gitu Ustaz. Ya, kalau misalkan bisa mencapai kadar minimal ruku, maka wajib untuk mencapainya. Tapi kalau misalkan betul-betul sakit nggak bisa, insya Allah dimaafkan, ditolerir di sana. Tapi kalau misalkan seseorang bisa ruku setidaknya pada kadar minimal ruku, ya wajib, karena itu rukun. Gitu. Syukuran Tapi kalau Ustaz. misalkan, nah kalau nggak bisa, insya Allah dimaaf. Eh, masih ada pertanyaan lagi, Mahat? Atau kita cukupkan? Namanya sudah malam ternyata. Mahat. Ustadz, kalau jika ingin bertanya tapi di luar dari konteks gitu, Ustadz, bisa nggak Ustadz? Atau misal nggak hari Gimana? ini gitu, nggak di pertemuan di Antum gitu. Labak saya, insya Allah. Nggak masalah. Bertanyanya langsung via Japri ke Antum atau di grup, Ustadz? Boleh dua-duanya. Oh, Tapi kadang-kadang di kalau grup. Jeffrey malah agak eh, responnya agak lambat sih kadang-kadang. Ustadz, syukran. Afan. Bagaimana Mahat sekalian? Kita cukupkan. Ya, Yang penting maaf. Ustaz. Nah, semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, dan juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga
Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan soleh dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan soleh, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi dan menjaga negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam.